Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Diego Satrio Wicaksono, NIM 2018 1051 03118083 akan menjelaskan proses keuangan internasional. Bentar. Yaitu pengertian pasar keuangan internasional. Pasar keuangan internasional. Pasar ini berfungsi untuk memastikan bahwa dana akan ditransfer secara efisien dari pihak yang memiliki kelebihan dana atau penabung pada pihak yang membutuhkan peminjam. Perbedaan pasar uang internasional dengan pasar uang domestik adalah dalam hal jenis transaksi yang terjadi antara institusi keuangan dengan MNC, atau transaksi keuangan dilakukan dalam berbagai jenis mata uang dan dalam jumlah besar. Selanjutnya adalah motif menggunakan pasar keuangan internasional. Yang pertama adalah motif untuk memberikan kredit dalam pasar asing. Beberapa negara memahami kekurangan dana pinjaman sehingga menyebabkan tingkat bunga di negara tersebut menjadi tinggi. Jadi semakin banyak peminjam, semakin tinggi juga bunga yang akan diberikan oleh suatu yang meminjam. Pada umumnya, kreditor akan memasukkan modalnya pada negara di mana mata uangnya diharapkan akan membuat terhadap mata uang yang kredit tersebut. Selanjutnya adalah motif untuk meningkatkan pasar asing. Tingkat bunga yang rendah, taksiran kurs mata uang asing. Definisi internasional. Nah, ini ada 5. Yang pertama adalah tingginya tingkat suku bunga asing. Yang kedua adalah takiran kurs mata uang asing. Mata uang, bukan mata uang asing, maaf. Selanjutnya adalah manfaat dari diverifikasi internasional adalah dapat mengurangi kemungkinan kebangkrutan para peminjam secara bersamaan. Yang keempat adalah beberapa negara memiliki pasokan dana yang cukup besar sehingga menghasilkan tingkat suku bunga yang relatif rendah. Maaf. Selanjutnya adalah apabila mata uang lokal akan terdepresiasi terhadap mata uang asing, maka MNC dan akan melakukan pinjaman dalam mata uang lokal. Selanjutnya adalah 2 elemen penting dalam pasar uang internasional, yaitu pasar uang Eropa. Pasar uang Eropa dapat ditelusuri pada eksekurensi yang berkembang selama tahun 1960 sampai 1970. Pada periode tersebut banyak MNC memperluas usahanya dan dolar Amerika Serikat digunakan secara luas sebagai sarana perdagangan internasional. Penggunaan dolar Amerika Serikat sebagai sarana perdagangan internasional, maka akan selalu terdapat kebutuhan akan dolar di Eropa dan berbagai negara. Untuk melakukan perdagangan internasional dengan negara Eropa, maka perusahaan Amerika Serikat menyimpan dolar as
di bank-bank Eropa. Bank-bank di Eropa bersedia menerima simpanan dalam dolar Amerika Serikat karena dapat meningkatkan dolar tersebut ke nasabah korporat di Eropa. Selanjutnya adalah pasar uang Asia. Seperti pasar uang Eropa, pasar uang Asia berawal dari pasar yang melibatkan sebagai besar deposit dalam dolar. Awalnya dikenal dengan nama-nama dolar Asia. Asia Dollar Market. Timbulnya pasar uang Asia karena adanya batasan untuk pasar yang Eropa untuk pasar uang Eropa untuk negara-negara di Asia seperti jarak, perbedaan, dan waktu. Nah, selanjutnya peraturan yang paling signifikan memberikan kontribusi untuk negara persaingan global, yaitu Undang-Undang 1 Eropa Single Europa Act. Selanjutnya adalah kesepakatan Basel. Terus kesepakatan Basel. Sama sih kesepakatan Basel. Selanjutnya adalah pasar modal internasional. Selain pasar obligasi internasional, pengertiannya selain dari pasar obligasi internasional, MSCI juga dapat memperluas dana jangka panjang dengan menjual saham di pasar internasional. Saham yang ditawarkan akan lebih mudah terjual jika ditawarkan di beberapa pasar. Selain itu, pengeluaran saham di negara asing dapat meningkatkan reputasi perusahaan dan pengakuan nama perusahaan di negara asing tersebut. Contoh, dari pasar modal internasional yang perusahaan non AS atau pemerintah negara lain yang memerlukan sejumlah besar dana dapat terjadi saham di Amerika Serikat. Dan penjual tersebut dengan penawaran saham Yankee Stock Offering dengan menjual sahamnya di luar negeri. Perusahaan dapat mendiversifikasi basis pemegang sahamnya yang dapat mengurangi volatilitas harga saham yang disebabkan jika investor besar menjual sahamnya. Nah, selanjutnya adalah perbandingan pasar keuangan internasional dan bagaimana pasar keuangan pengaruhi nilai MNC. Yang pertama adalah perdagangan asing dengan klien bisnis atau ekspor atau impor. Yang kedua adalah investasi asing langsung atau akuisisi aset real asing. Yang ketiga adalah investasi angka pendek dan perdanaan dalam bentuk sekuritas asing. Yang terakhir adalah pendanaan jangka panjang dalam bentuk obligasi internasional atau bursa saham asing. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.